Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Materi kedua tentang siklus pendapatan yang berisi tentang penjualan dan penerimaan kas. Nah, yang ketiga itu ada desain, implementasi, dan sistem. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dido Maulana. Saya Devi Julitasari. Saya Fazan Akila. Untuk selanjutnya, saya akan membawakan tentang siklus pendapatan penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama, siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini. Merupakan dengan pelanggan, informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Sebagai contoh, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi yang mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi atas persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian menggunakan informasi yang mengenai penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus, fungsi buku besar umum, dan pelaporan penggunaan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan guna menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Lalu selanjutnya ada siklus pendapatan. Para pelanggan AW dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan penggunaan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek persediaan, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka. Aktivitas dijalankan sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Setiap malam, program faktur berjalan dengan modus kelompok batch, menghasilkan faktur kertas atau elektronik bagi para pelanggan yang memerlukan faktur. Beberapa pelanggan AW masih mengirimkan cek kepada salah satu bank daerah yang AW telah menetapkan peti uang elektroniknya, tetapi peningkatannya jumlah yang menggunakan layanan pelayanan tagihan secara online bank mereka. Setiap hari, bank tersebut mengirimkan AW sebuah file yang terisi data pengiriman uang yang digunakan kasir untuk memperbarui saldo rekening kas perusahaan dan digunakan petugas piutang untuk memperbarui rekening pelanggan. Lalu selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Dari figur 12 strip 4 menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus pendapatan tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan dan persediaan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang tercantum pada tabel 12 strip 1 merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah, atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak antisipasi, yang mungkin dapat mengarah pada hilangnya penjualan masa depan. Kesalahan bar dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Selanjutnya ada entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Departemen penjualan yang melaporkan kepada Wakil Presiden Pemasaran merujuk pada figur 12 strip 1 biasanya menjalankan proses entry pesanan penjualan, tetapi dengan meningkatnya para pelanggan dengan sendirinya memasukkan banyak data melalui formulir dalam sebuah etalase situs sebuah perusahaan. Selanjutnya ada mengecek ketersediaan. Dokumen persediaan merujuk informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan, kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Selanjutnya ada pengiriman. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan
penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepekan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Kesimpulannya, sistem akuntansi sebuah organisasi harus didesain untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar yang dijalankan. Sistem akuntansi tersebut juga harus menggabungkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menanggulangi ancaman seperti penjualan tidak tertagih, kesalahan penagihan, dan hilangnya atau penyalahgunaan persediaan dan kas. Ini ada beberapa soal dan jawaban. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas dan prosedur bisnis yang berulang yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan pembayaran atas penjualan tersebut. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus diverifikasi oleh staf penagihan sebelum faktur penjualan diterbitkan? Staf penagihan harus memastikan bahwa pesanan penjualan, dokumen pengiriman, kuantitas barang yang dikirim sesuai dengan kuantitas yang dipesan. Yang terakhir ada harga dan syarat penagihan adalah benar sesuai daftar harga yang berlaku. Yang terakhir ada pertanyaan nomor 3, apa dokumen kunci yang dibuat pada tahap entry pesanan penjualan? Dokumen kunci yang dibuat pada tahap ini adalah pesanan penjualan. Dokumen ini merangkum detail pesanan seperti barang yang dibeli, kuantitas, harga, dan syarat pengiriman serta penagihan. Sekian penjelasan dari materi ini. Untuk soal yang lainnya bisa kalian baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.